Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami akan menjelaskan materi 3.10 Sejarah Indonesia, yaitu menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama, Regiana Rizky sebagai pemateri, Muhammad Dafa sebagai editor dan pemateri, Tasya Syafa sebagai PPT dan pemateri, Ida Febiana sebagai pemateri, Kalisa sebagai pemateri, dan saya sendiri Abima Aladili sebagai PPT dan pemateri. Baiklah, saya akan langsung membacakan materinya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Revolusi nasional adalah sebuah jalan awal, karena revolusi nasional memiliki hubungan dengan strategi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, Jepang harus mendatangkan sekutu. Jika hingga nanti sekutu bersiap datang ke Indonesia untuk menguasai wilayah ini lagi. Baiklah, selanjutnya materi akan dibacakan oleh saudari Regiana Rizky. Terima kasih. Strategi Perjuangan Kemerdekaan. 1. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan, pada tanggal 11 November 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Akagani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Rom. Pihak Belanda diwakili oleh Schermerhorn dan penengah dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Gillern. Hasil dari Perjanjian Linggarjati. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Republik Indonesia dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. 3. Republik Indonesia dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perundingan Renville dilakukan pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perundingan ini dilakukan di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Disebutlah Perjanjian Renville. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijatmoko. Dihadiri Komisi 3 Negara yang diwakili oleh Richard Kirby, Paul Van Zielan, dan Frank Graham. Adapun hasil dari perundingan ini ialah 1. Penghentian tembak-menembak. 2. Daerah-daerah di belakang garis Panmuk harus dikosongkan dari tentara Indonesia. 3. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang diduduki melalui jajak pendapat terlebih dahulu. 4. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Terima kasih kepada saudara Kalisa. Selanjutnya ada pertempuran Surabaya. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Pertempuran di Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo. Bung Tomo dengan tegas menolak ultimatum dari Inggris yang dipimpin oleh Majen A.C. Marset. Isi ultimatum tersebut ialah para pejuang Indonesia harus menyerahkan diri paling lambat 10 November 1945 pukul 06 pagi. Reaksi Bung Tomo dan area-area Surabaya memiliki tetap mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran pada tanggal tersebut akhirnya pecah dan berlangsung selama 3 minggu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa. Pada awalnya, Nietzsche dan sekutunya datang ingin membebaskan tawanan perang, tetapi akhirnya tawanan perang itu dipersenjatai setelah bebas. Pimpinan sekutu Brigjen Bethel berusaha menguasai desa-desa di Ambarawa, namun ditentang oleh TKR dan dilakukannya pertempuran. Pertempuran itu, Letkol Suisdiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pengepungan Ambarawa dari Banyumas, Salatiga, Surakarta, dan Yogyakarta berhasil dilakukan sehingga pasukan sekutu muncul pada tanggal 15 Desember 1945. 3. Puputan Margarana. Saat itu, Belanda sudah melakukan perundingan Linggarjati yang menyatakan bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto. Tetapi, Belanda masih ingin menguasai Bali dan mendirikan negara Indonesia Timur. Tentunya, pejuang di Bali saat itu menolaknya. Dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, pertempuran dengan Belanda pecah di Tabanan. Mulanya, I Gusti Ngurah Rai bisa memenangkan perlawanan. Namun, Belanda meminta tambahan pasukan dan berhasil memukul mundur pasukan I Gusti Ngurah Rai. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.